dengan persoalan IKN, Bung Rocky mengibaratkan IKN itu seperti kita menaruh gerobak di dalam gudang. Dan saya kira Pak Rektor juga punya perspektif tersendiri. Dan ini perlu juga didengar oleh Bung Rocky Gerung, ya. Iya, jadi memang saya sejak dulu. Jadi saya sejak Pak Rektor boleh mengkritisi secara satir. Iya, jadi begini. Saya sebelum ketemu Bung Rocky, saya itu menjadikan ada istilah bahwa yang berbeda pendapat itulah kawan berpikir. Jadi mulai dari yang kontra dan yang kontra, setiap misalnya dia ngomong gini, oh di IKN itu tidak ada air. Saya akan cari referensi dan secara keilmuan saya harus lakukan itu. Misalnya, oh ini ekonom bilang ini tidak bisa dibangun, duit dari mana? Saya mencoba mencari itu karena itu perspektif yang bagus. Jadi sebelum saya sekedar ngomong saja. Sebelum Pak Rocky Gerung datang, Pak Ajit sendiri ngomong, kenapa undang Pak Rocky Gerung? Dia kan tolak IKN. Saya bilang saya justru nunggu beliau. Ada beberapa catatan. Iya. Jadi enggak bagus, saya sependapat. Jadi yang pertama, saya termasuk pengagum Rocky Gerung terkait dengan ide cemerlang, kemudian kejujuran, itu yang saya suka. Tapi sekaligus karena saya suka beliau, saya mengamalkan apa yang dia sampaikan. Saya akan menggeleng untuk beberapa hal, karena dia butuh gelengan itu ya. Yang pertama, AMDAL. Jadi sekedar informasi kepada Bapak Rocky Gerung, sebelum IKN dipindahkan, saya saat itu adalah Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kalimantan Timur, kemudian Dekan Teknik Uniba, sekaligus Sekjen Dekan Teknik se-Indonesia. Iya kan. Nah, tadi ada kata-kata AMDAL. Ini dalam perspektif ini, saya dukung pernyataan Rocky Gerung. Jadi memang kita harus secara tegas untuk menyatakan ketika AMDAL itu tidak ada, itu bangunan tidak layak untuk dibangun. Untuk itu saya sependapat. Ya. Kemudian ini sekedar informasi saja. Dari judul Kaltim Berdaulat, ya kan, Kaltim Berdaulat, dulu, kini dan masa depan, ada yang saya mau sampaikan. Tadi di ruangan saya beberapa hal saya sudah sampaikan bahwa dengan adanya IKN ini ada manfaatnya juga, Pak Bung Rocky. Jadi kami lihat perspektif manfaat aja. Satu, pas ada IKN itu dari kilo 38 ke IKN itu langsung ada jalan. Padahal dulu itu jelek, ya kan. Terus ada IKN jembatan Pulau Balang itu diselesaikan segera. Kemudian ketika ada isu IKN bendungan Sepaku Semewi itu diselesaikan yang seharusnya menurut pikiran saya tidak akan selesai. Iya kan itu. Terus ada IKN tiba-tiba penduduk Kutai Kertanegara di sana ada sekolah polisi negara. Jadi penduduknya itu banyak yang diangkat menjadi polisi. Ketika ada IKN itu beberapa buka polsek baru. Jadi saya lihat, saya tidak berpikir jauh. Yang saya pikirkan perspektif manfaat. Satu lagi yang saya sampaikan, saya mewanti-wanti. Tadi di lagu Indonesia Raya, bangun badannya, bangun jiwanya. Satu yang saya selalu sampaikan, jadi tiap minggu saya nulis memang. Saya sampaikan, jangan bangun infrastruktur IKN tanpa membangun SDM-nya. Nah, satu hal ini pertama kali saya sampaikan di forum nanti depannya Bung Rocky Gerung. Khusus IKN ini saya mau bilang begini, kan ada misalnya anggaplah nilai proyek 2 triliun. Biasanya kalau secara aturan CSR 3%. Yang satu yang saya tuntut sebenarnya adalah bagaimana mencerdaskan warga IKN. Iya kan? Nah, kita perspektif misalnya pembangunan 2045. Kita pakai model Jepang, semua anak kecil yang sekarang masih misalnya lahir atau itu disekolahkan. Itu kalau bicara mau smart gitu kan. Oke, terus lanjut lagi hak air, ongkos ekologi. Ini saya sampaikan fakta Bung Rocky Gerung. Berdasarkan data di tahun 2019, hutan di IKN itu ada sekitar 54%. Ya. Nah, sekarang dengan IKN itu diupayakan bertambah. Jadi ini teorinya. Tapi kami Uniba dan mahasiswa sekarang BEM kami ada di sana untuk
mengawal secara baik. Terkait hak air, kalau misalnya bendungan Sepaku Semoy tidak jadi, maka air di Kalimantan itu tetap akan kekurangan. Nah, itu, dan saya yakin tidak selesai. Iya. Kemudian kalau saya sih yang penting mau jadi 10 tahun, 20 tahunnya itu soal lain. Yang penting ada segera manfaatnya bagi warga Kaltim. Sejak Indonesia merdeka, IKN itu tidak punya tol. Ya kan, orang ribut biasa sekitar berapa nilai tol itu? Tol dari Balikpapan sama Samarinda 16,3 triliun. Penghasilan Kalimantan Timur untuk Indonesia itu setiap tahunnya hampir 400 triliun. Nah, inilah tadi yang terkait Kaltim berdaulat. Dari 400 triliun itu terima tidak seberapa. Iya kan? Nah, K3 sudah lakukan yang terbaik. Jadi sekarang Pertamina, salah satu perusahaan besar itu, melakukan kerjasama dengan Uniba melalui Dekan K3. Kemudian penduduk lokal, mahasiswa Uniba, kemudian orang Pertamina sendiri itu dilatih secara bersama-sama, Uniba dan Pertamina untuk itu. Nah, kalau seandainya sejak dulu semua perusahaan besar lakukan, maka insya Allah akan berhasil. Jadi Bung Rocky, terima kasih. Saya akan berdiskusi seterusnya karena saya memang butuh itu, dan kontra-kontra Bung Rocky itu akan kami tulis dan kaji. Kemudian kita akan diskusi secara baik. Kemudian satu lagi, Kaltim berdaulat, ini sebenarnya yang kami sangat harapkan. Jadi kami itu mengimpikan, dan insya Allah yang pertama bagi hasil untuk Kaltim itu menjadi lebih besar. Yang kedua, kami pernah marah. Jadi gini, oke silahkan bantu yang lain, tapi jangan lupa warga di Kalimantan Timur. Nah, di tempat ini saya meyakini kedatangan Bung Rocky luar biasa, ya. Dan pastinya ada orang bilang sejelek-jeleknya orang ada kebaikannya. Nah, ini yang berbeda saya dengan Bung Rocky. Bagi Israel, kalau Bung Rocky 90% jeleknya Jokowi, saya ada satu yang saya puji, IKN. Jadi, iya. Kenapa saya bilang IKN? IKN ya. Kenapa bilang IKN? Ini sekedar informasi saja Bung Rocky. Sepaku itu satu kecamatan, itu lebih luas dari Jakarta, Bung. Iya kan? Nah, dengan demikian, yang pertama, sekarang sejak ada di sana, kalau saya lihat asas manfaatnya bagi kita saja, geliat ekonomi, kemudian geliat pembangunan SDM. Jadi sekarang, ini sekedar informasi saja, di Sepaku, siapapun yang ingin punya pelatihan, tinggal dicatat, akan dikasih pelatihan secara gratis. Ya, tapi apapun itu, secara teoritis Undang-Undang nomor peraturan pemerintah nomor 17, kemudian peraturan presiden nomor itu baik. Tapi jujur saja, Uniba akan berada di garda terdepan untuk mengawal itu. Ya, dan kita tahu biasanya kadang-kadang tidak sesuai praktek dengan teori, dan Uniba akan hadir di sana untuk memperbaiki itu. IKN itu akan membuat Papua yang selama ini 5 jam ke Jakarta akan singkat. Kemudian satu hal, IKN ini kalau misalnya secara Bhinneka Tunggal Ika, proporsinya ini 35% Jawa, 20% sisanya gabung-gabung. Jadi itulah yang pada intinya. Dan satu hal lagi, dalam perspektif ekonomi, di IKN itu ada yang namanya ALKI 2, Alur-Laut Kepulauan Indonesia 2, yang sama dengan Selat Malaka, yang kasih Singapura triliunan rupiah. Nah, bagi saya satu hal, jadi yang ini kata kuncinya begini, IKN ini untuk sementara memberi manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat. Kalau orang ngomong merusak lingkungan, nah itu tadi saya sudah sampaikan, data 2019 hutan itu sekitar 54%. Kemudian sekarang secara teori yang akan dibangun itu adalah 70% hutan. Tapi apapun itu, Bung Rocky silahkan apa yang tidak disepakati sampaikan ke saya supaya saya punya otak berpikir dan bisa secara cerdas. Beliau adalah kawan berpikir saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.